Juventus menolak rekomendasi Pimenta untuk mengontrak pemain Bayern Munich. Juventus ingin mengontrak Noussair Mazraoui ketika dia bermain untuk Ajax dan pemain Maroko itu tampaknya juga tertarik untuk pindah, tetapi dia akhirnya memilih untuk pindah ke Bayern Munich. Dia telah berjuang untuk relevansi di Bavaria dan ingin meninggalkan klub setelah hanya 1 musim, tetapi pilihannya tampaknya terbatas. Bek itu sekarang ditawarkan oleh perwakilannya dan agennya Rafaela Pimenta menawarinya ke Juve dalam pembicaraan baru-baru ini. Bianconeri memiliki hubungan yang sangat baik dengannya karena dia sekarang mengepalai agensi Mino Raiola dan mereka mendiskusikan beberapa kliennya di Juve. Tutto Juve mengungkapkan dia kemudian menawarkan Mazraoui sebagai solusi untuk pencarian bek sayap mereka, tetapi Juve dikabarkan menolaknya. Jika Mazraoui sedang berjuang di Jerman, dia mungkin lebih buruk di Serie A, tapi dia juga bisa menjadi akuisisi yang luar biasa bagi kami. Jika kita tidak memiliki target lain yang cukup murah untuk kita tanda tangani, kita dapat menjajaki perjanjian pinjaman untuk membeli untuk mantan orang Ajax. Ini adalah cara anti gagal untuk memastikan kami menambahkannya ke grup kami dan mengetahui apakah dia cukup baik sebelum kami mengontraknya secara permanen. Namun, jika klub menemukan opsi yang lebih baik yang terjangkau di Serie A, lebih baik kami menambahkan salah satunya ke dalam skuad kami. Bonaccini berharap Chiesa dan Vlahovic tetap bertahan di Juventus. Penggemar Juventus dan politisi Italia Stefano Bonaccini berharap Bianconeri dapat mempertahankan Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic di tengah ketertarikan yang dilaporkan pada kedua pemain tersebut. Bianconeri menghadapi musim panas yang tidak pasti dan tampaknya hampir semua pemain mereka telah ditempatkan di bursa transfer. The Black and Whites tetap berkomitmen untuk meningkatkan pilihan mereka dan mereka juga ingin memastikan mereka kembali meraih trofi musim depan. Namun, karena mereka tidak akan bermain di Liga Champions, mereka mungkin terpaksa menjual beberapa pemain, yang menimbulkan spekulasi tentang masa depan Vlahovic dan Chiesa. Namun, Bonaccini berharap mereka tetap bertahan tapi paham jika dijual. Dia berkata melalui Tutto Juve, Chiesa dan Vlahovic? Secara pribadi, saya ingin mereka bertahan karena Vlahovic adalah penyerang tengah yang sangat muda, dan pada usia itu, hanya sedikit pemain yang mencetak gol seperti dia. Ditambah lagi, dia memiliki karakteristik pemain hebat, pemain kotak. Chiesa tidak beruntung dengan cedera, tetapi dia adalah aset sepak bola Italia dan seterusnya. Saya berharap keduanya bertahan. Saya mengerti bahwa kadang-kadang, di sisi bisnis sepak bola, ketika dihadapkan dengan tawaran tertentu dan kebutuhan untuk membangun kembali atau memperkuat tim, hal itu bisa terjadi. Ini akan memalukan karena saya ingin melihat mereka, karena mereka masih muda dan bertalenta, dengan seragam Juventus. Juve FC mengatakan, Chiesa dan Vlahovic idealnya memimpin pembangunan kembali kami berikutnya, tetapi kami juga tahu sangat sulit untuk mempertahankan mereka ketika kami perlu menggalang dana agar tetap sehat secara finansial. Jika klub menjual salah satu dari mereka, kami berharap penggantinya akan segera didatangkan juga. Resmi, Juventus mengumumkan penandatanganan Timothy Weah. Sementara semua pihak telah mencapai kesepakatan penuh awal pekan ini, Juventus secara resmi telah mengumumkan penandatanganan Timothy Weah. Pemain berusia 23 tahun itu akan bergabung dengan Bianconeri setelah menghabiskan 4 tahun di Lille. Sisi Prancis akan mengumpulkan 10 juta euro tetapi angkanya bisa naik menjadi 13 juta dengan tambahan. Pemain sayap yang sangat serbaguna terutama beroperasi di sayap kanan tetapi juga dapat tampil hampir di semua tempat di lapangan. Dia sekarang akan menggantikan Juan Cuadrado yang pergi sebagai petugas utilitas nyonya tua di sayap kanan. Pemuda itu kemungkinan besar akan bermain sebagai bek sayap kanan dalam formasi 3-5-2 Max Allegri. Timothy adalah anak dari legenda Milan dan Paris Jerman George Weah yang saat ini menjabat sebagai Presiden Liberia.
Meski demikian, Weah muda memutuskan untuk mewakili Amerika Serikat di tingkat internasional. Dia adalah bagian dari U19 yang mencapai babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Berikut adalah siaran pers yang diterbitkan oleh situs resmi Juventus, mengumumkan penangkapan Weah. Juventus Football Club SPA mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Lille Olympic Sporting Club untuk akuisisi definitif atas hak registrasi pemain Timothy Weah telah tercapai dengan nilai 10,3 juta euro dibayarkan dalam 2 tahun keuangan, dengan tambahan biaya tambahan naik hingga maksimum 0 juta. Selain itu, bonus hingga maksimum 2,1 juta euro akan diberikan setelah tercapainya tujuan dan/atau ketentuan olahraga yang disepakati. Juventus dan pemain telah menandatangani kontrak kerja hingga 30 Juni 2028. Nasib Pogba di Juventus saat Nicolo Zaniolo beri sinyal minat gabung Bianconeri. Masa depan Paul Pogba di Juventus menemui titik terang. Di sisi lain, mantan pemain AS Roma, Nicolo Zaniolo memberikan sinyal jika ia berminat bergabung dengan Bianconeri. Di tengah situasi yang belum menentu, pihak Paul Pogba yang diwakili oleh Rafaela Pimenta dan Juventus dilaporkan telah mengadakan pertemuan. Pertemuan itu kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa Pogba akan bertahan di Juventus, seperti yang dilaporkan oleh jurnalis olahraga, Gianluca Di Marzio. Dikutip dari Get Football News Italia, pemain asal Prancis itu sempat mendapatkan tawaran untuk bermain di Liga Arab Saudi. Namun tawaran dari Liga Arab Saudi itu tak dipertimbangkan oleh Paul Pogba. Sementara itu, ia bakal melakoni latihan lebih awal dibandingkan teman-temannya di Bianconeri, julukan Juve. Jelang pramusim bergulir, ex-gelandang Manchester United itu ingin berada dalam kondisi terbaiknya sekaligus untuk menebus ketidaksiapan dirinya pada musim lalu karena cedera. Bersama Rafaela Pimenta, Juventus juga membicarakan untuk mendatangkan Noussair Mazraoui yang hengkang dari Bayern Munchen. Bianconeri telah memperhatikan situasi ini, tetapi preferensi mereka sekarang akan beralih ke pemain yang memiliki pengalaman di Liga Italia. Kesempatan ini diharapkan mampu dimanfaatkan oleh Pogba untuk kembali ke performa terbaiknya. Seperti yang diketahui, pada periode pertamanya berseragam si Nyonya Tua, pemain berusia 30 tahun itu menjelma sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Alasan itulah yang membuat Manchester United membelinya pada 2016 silam. Namun semenjak saat itu, karirnya cenderung stagnan bahkan menurun. Di sisi lain, bagaimanapun situasinya, Pogba tetaplah salah satu pemain yang menginspirasi pemain-pemain lain. Hal itu disampaikan oleh mantan pemain AS Roma, Nicolo Zaniolo, yang saat ini telah berseragam Galatasaray. Juventus resmi sampaikan salam perpisahan kepada Juan Cuadrado. Cuadrado menyampaikan ucapan terima kasih, dan menganggap kepergiannya bukan sebuah perpisahan. Manajemen Juventus menyampaikan salam perpisahan setelah tidak memperpanjang kontrak Juan Cuadrado, sehingga mengakhiri perjalanan 8 tahun pemain sayap asal Kolombia itu bersama si Nyonya Tua. Cuadrado bergabung dengan Juventus pada Agustus 2015 dari Chelsea. Setelah menyandang status pinjaman selama 2 musim, Juventus selanjutnya mempermanenkan Cuadrado senilai 20 juta euro pada 2017. Cuadrado sudah tampil di 314 pertandingan Juventus di semua kompetisi, serta mencetak 26 gol, dan menyumbang 65 assist. Pemain berusia 35 tahun ini mengoleksi 5 Scudetto dan 4 gelar Coppa Italia. Manajemen Juventus menyampaikan salam perpisahan setelah tidak memperpanjang kontrak Juan Cuadrado, sehingga mengakhiri perjalanan 8 tahun pemain sayap asal Kolombia itu bersama si Nyonya Tua. Cuadrado bergabung dengan Juventus pada Agustus 2015 dari Chelsea. Setelah menyandang status pinjaman selama 2 musim, Juventus selanjutnya mempermanenkan Cuadrado senilai 20 juta euro pada 2017. Resmi, kontrak Giuntoli di Napoli diakhiri dengan persetujuan bersama.
Dalam kesepakatan bersama, Napoli dan Cristiano Giuntoli telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka, memungkinkan sang direktur mengejar peluang baru di Juventus. Sejak akhir musim sebelumnya, Juventus secara aktif mengejar jasa Giuntoli, mengenalinya sebagai kandidat yang ideal untuk mengangkat tim mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Selama 8 tahun masa jabatan Giuntoli di Napoli, klub mengalami pertumbuhan yang signifikan dan akhirnya merebut gelar Liga musim lalu. Namun, Napoli menghadapi tantangan dalam mempertahankan ofisial dan pemain mereka yang memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka baru-baru ini. Pelatih Luciano Spalletti telah pergi, dan bek Kim Min-jae juga hampir pergi. Juve telah mendapatkan tambahan yang berharga dengan mengakuisisi Giuntoli, yang diperkirakan akan berperan sebagai direktur olahraga Bianconeri dengan kontrak 5 tahun. Calcio Napoli berterima kasih kepada Cristiano Giuntoli selama 8 tahun bekerja sama dengan Presiden Aurelio De Laurentiis, CEO Andrea Chiavelli dan dengan para pelatih yang bekerja dengan tim. Ini adalah salah satu berita terbaik yang tersedia saat ini, karena kami akhirnya bisa mendapatkan salah satu direktur terbaik di sepak bola Italia. Giuntoli telah bekerja dengan sangat baik di Napoli dan kami percaya dia akan melanjutkan pekerjaan bagusnya di Turin ketika dia kembali sebagai direktur terbaru kami. Real Madrid dilaporkan ingin mendatangkan penyerang Juventus Dusan Vlahovic untuk musim depan. Namun El Real tak ingin membelinya namun hanya meminjam. Keputusan ini diambil setelah Madrid mengalami kekurangan stok lini depan. Madrid sudah melepas 4 pemain depan. Marco Asensio, Karim Benzema, Mariano Diaz, dan Eden Hazard yang dipersilahkan pergi oleh Madrid. Sejauh ini, Madrid belum menambal kekosongan lini serang dengan signifikan. Joselu, penyerang klub divisi 2 Liga Spanyol, yang didatangkan dengan cuma-cuma. Beberapa penyerang dikaitkan dengan Madrid. Salah satunya Kylian Mbappe. Tapi, Los Blancos sepertinya tak akan menggaet Mbappe pada bulan depan karena Mbappe masih terikat kontrak dengan PSG 1 tahun lagi. Sejauh ini, Madrid belum menambal kekosongan lini serang dengan signifikan. Joselu, penyerang klub divisi 2 Liga Spanyol, yang didatangkan dengan cuma-cuma. Saat di Fiorentina, Vlahovic dikenal sebagai penyerang tajam. Dalam 2 musim terakhirnya, dia mampu mencetak minimal 20 gol. 2 musim di Juventus, Vlahovic belum juga menunjukkan potensi terbaik. Catatan terbaiknya di Serie A saat membukukan 10 gol musim lalu. Juventus tak akan bermain di Liga Champions musim depan. Oleh karena itu, beberapa pemain bintangnya disebut akan hengkang. Madrid membidik Vlahovic, tapi sebagai pemain pinjaman. Meski hanya meminjam, Madrid harus mengeluarkan biaya transfer sebesar 15-20 juta euro untuk Vlahovic karena harga jualnya kini ditaksir sekitar 90 juta euro. Real Madrid dilaporkan ingin mendatangkan penyerang Juventus Dusan Vlahovic untuk musim depan. Namun El Real tak ingin membelinya namun hanya meminjam. Keputusan ini diambil setelah Madrid mengalami kekurangan stok lini depan. Madrid sudah melepas 4 pemain depan. Marco Asensio, Karim Benzema, Mariano Diaz, dan Eden Hazard yang dipersilahkan pergi oleh Madrid. Sejauh ini, Madrid belum menambal kekosongan lini serang dengan signifikan. Joselu, penyerang klub divisi 2 Liga Spanyol, yang didatangkan dengan cuma-cuma. Beberapa penyerang dikaitkan dengan Madrid. Salah satunya Kylian Mbappe. Tapi, Los Blancos sepertinya tak akan menggaet Mbappe pada bulan depan karena Mbappe masih terikat kontrak dengan PSG 1 tahun lagi. Sejauh ini, Madrid belum menambal kekosongan lini serang dengan signifikan. Joselu, penyerang klub divisi 2 Liga Spanyol, yang didatangkan dengan cuma-cuma. Saat di Fiorentina, Vlahovic dikenal sebagai penyerang tajam. Dalam 2 musim terakhirnya, dia mampu mencetak minimal 20 gol. 2 musim di Juventus, Vlahovic belum juga menunjukkan potensi terbaik. Catatan terbaiknya di Serie A saat membukukan 10 gol musim lalu. Juventus tak akan bermain di Liga Champions musim depan.
Oleh karena itu, beberapa pemain bintangnya disebut akan hengkang. Madrid membidik Vlahovic, tapi sebagai pemain pinjaman. Meski hanya meminjam, Madrid harus mengeluarkan biaya transfer sebesar 15-20 juta euro untuk Vlahovic karena harga jualnya kini ditaksir sekitar 90 juta euro.